Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, yang mana pada siang ini kami akan melakukan presentasi terhadap tugas yang telah kami buat. Menyangkut materi yang akan kami sampaikan adalah perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Tujuan pembelajaran yaitu mengidentifikasi perilaku biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran. Yang pertama yaitu dasar-dasar perilaku. Yang kedua, mengklasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Dasar-dasar perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Biaya terdiri dari 1. Biaya tetap, 2. Biaya variabel, yang ketiga biaya campuran. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Atau lebih normalnya, biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang waktu yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitasnya berubah. Sebagai contoh, perusahaan pemotong menyewa mesin potong seharga 60 juta per tahun yang memiliki kapasitas pemotong sebanyak 240.000 potong dalam setahun. Jika ternyata realisasi pemotongan sebanyak 200.000 atau 150.000 potong, sewa mesin potong tersebut tetap sama, yaitu 60 juta. Jadi ketika jumlah keluaran outputnya setiap tahun itu berubah-ubah, namun biaya sewa mesin tersebut tetap 60 juta. Dengan biaya per unitnya berbeda-beda dalam setiap tahun, tergantung berapa jumlah output perusahaan tersebut. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Di sini kita bisa melihat contohnya. Ketika jumlah outputnya 0, biaya listriknya 0, namun biaya per unitnya yaitu 0,2. Ketika jumlah potongan atau outputnya naik menjadi 60.000, biaya listriknya pun menjadi naik, yaitu 12.000 dengan biaya per unitnya 0,2. Yang ketiga, jumlah outputnya naik menjadi 180.000 dan biaya listriknya naik menjadi 36.000, namun biaya per unitnya tetap sama, yaitu 0,2. Dan ketika jumlah outputnya naik lagi menjadi 240.000 dan biaya listriknya juga naik, yaitu 48.000 dan biaya per unitnya 0,2. Jadi itu yang disebut dengan biaya variabel. Biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi ketika biaya variabelnya naik, keluarannya pun akan naik, dan ketika keluarannya turun, biayanya juga akan turun. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya, PT Primer memiliki 3 agen penjualan, digaji sebesar 10.000 US dollar per tahun, ditambah komisi 0,50 US dollar untuk setiap pemanas yang mereka jual. Aktivitas yang dilakukan adalah penjualan pemanas, dan penggerak biaya adalah unit yang terjual. Tahun 2015 terjual sebanyak 100.000 pemanas. Hitunglah biaya campurannya. Jadi diketahui yang pertama yaitu PT Prima
memiliki tiga agen penjualan. Yang kedua, setiap agen penjualan digaji sebesar 10.000 US dollar per tahun, ditambah dengan komisi sebesar 0,50 US dollar setiap pemanas yang mereka jual. Yang ketiga, aktivitas yang dilakukan adalah penjualan pemanas. Yang keempat, penggerak biaya adalah unit yang terjual. Yang kelima, di tahun 2015 terjual sebanyak 100.000 pemanas. Untuk penjelasannya kita cari dahulu biaya tetap. Biaya tetap yaitu di sini diketahui jumlah agennya yaitu 3 orang dan digaji sebesar 10.000 US dollar. Jadi 3 dikali 10.000 US dollar sama dengan 30.000 US dollar. Untuk biaya variabelnya sebesar 50 US dollar, yaitu jumlah variabel per unit dikali dengan jumlah unit, yaitu jumlah variabel per unitnya 100.000 US dollar dikali dengan jumlah per unitnya yaitu 0,50 US dollar. Jadi hasilnya adalah 50 US dollar. Jadi untuk mencari biaya campurannya adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetapnya sebesar 30 US dollar ditambah dengan biaya variabelnya 50 US dollar. Jadi jumlah biaya campurannya adalah 80.000 US dollar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perilaku biaya berbasis fungsi dan aktivitas. A. Batasan waktu. Penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau variabel yang bergantung pada batasan waktu. Contohnya itu proses yang menggunakan bahan baku dan membentuknya menjadi selang penyiram taman. Keluaran proses ini adalah jumlah panjangnya selang. Ketika jumlah panjang selangnya berubah, bahan baku langsung yang digunakan secara relatif mudah disesuaikan. Perusahaan membeli bahan baku langsung lebih banyak seiring peningkatan keluaran dan menguranginya seiring penurunan keluaran. Bagaimana dengan tenaga kerja langsung? Pada beberapa perusahaan memberhentikan karyawan dengan relatif cepat. Pada keadaan itu, tenaga kerja langsung dapat diperlakukan sebagai biaya variabel. Adapun perusahaan yang tidak dapat memberhentikan karyawannya dikarenakan adanya kontrak resmi. B. Sumber daya dan ukuran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang dilakukan. Bagaimana cara mengukur keluaran ini? Salah satu bentuk ukuran yang dapat digunakan adalah frekuensi yang dilakukan aktivitas. Contohnya itu, anggaplah aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku dari ruang penyimpanan ke bagian perakitan. Ukuran yang baik untuk keluaran adalah jumlah perpindahan. Semakin banyak perpindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya pemindahan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan jumlah perpindahan adalah ukuran keluaran yang baik bagi aktivitas pemindahan bahan baku. Hubungan antara masukan aktivitas keluaran perilaku biasa. Istilah lain untuk ukuran keluaran adalah penggerak. Penggerak aktivitas menjelaskan perubahan dalam biaya aktivitas dengan mengukur perubahan dalam penggunaan aktivitas atau keluaran. Jadi, untuk memahami perilaku biaya, pertama-tama tentukan aktivitas yang dilakukan. Penggerak terkait berfungsi sebagai pengukur kapasitas dan penggunaan aktivitas. Kebutuhan untuk memahami hubungan biaya aktivitas ini mengarah pada penentuan ukuran yang tepat
untuk keluaran aktivitas atau penggerak aktivitas. Penggerak aktivitas dibagi menjadi dua, yaitu penggerak produksi. Menjelaskan perubahan dalam biaya ketika unit yang diproduksi berubah. Contohnya itu, penggerak produksi antara lain jumlah bahan baku langsung, jam kilowatt yang digunakan untuk menjalankan mesin produksi, jumlah tenaga kerja langsung. Yang B-nya penggerak tingkat non-unit. Menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain atau selain unit berubah. Contohnya itu penyetelan atau setup. Ketika perusahaan menghentikan proses produksi untuk mengatur produksi lain, maka muncul biaya penyetelan. Contoh lainnya penyusutan pabrik, gaji manajer pabrik, dan biaya menjalankan departemen pembelian. Perkenalkan, nama saya Lardiansi dari kelompok 2, ingin menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, di mana pertama adalah sumber daya fleksibel, yang kedua sumber daya terikat, yang ketiga sumber daya bertahap, dan keempat implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel ini diperoleh atau didapatkan atau dibeli saat penggunaan atau saat hanya dibutuhkan saja. Sumber daya fleksibel ini diperoleh dari pihak luar, dan sumber daya fleksibel ini tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu. Contohnya itu seperti sumber baku energi, di mana dalam sumber baku energi ini tidak terdapat kapasitas yang digunakan untuk kategori sumber daya ini, karena jumlah sumber daya yang digunakan sama dengan jumlah yang dibeli. Selanjutnya adalah sumber daya terikat. Sumber daya terikat ini dibeli atau diperoleh atau dipasok sebelum digunakan atau sebelum dipakai atau dibutuhkan. Nah, sumber daya terikat ini diperoleh atau didapatkan dengan menggunakan kontrak eksplisit ataupun implisit untuk mendapatkan sejumlah sumber daya tertentu. Tanpa memandang dari sumber daya terikat ini diperoleh dengan kontrak eksplisit atau implisit tersebut. Nah, tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh ataupun tidak secara penuh. Dalam sumber daya terikat ini terdapat lagi bagiannya di mana terdapat biaya tetap terikat dan biaya tetap diskresi. Contoh dari biaya tetap terikat ini misalnya adalah pembelian atau penyewaan gedung dan peralatan, di mana penyewaan atau penyewaan gedung atau peralatan tersebut merupakan contoh bentuk akuisisi sumber daya di muka. Nah, pembebanan tahunan yang berhubungan dengan kategori multiperiode tidak bergantung pada penggunaan aktual sumber daya tersebut. Oleh karena itu, pembebanannya itu didefinisikan sebagai biaya tetap terikat atau committed fixed cost, di mana dia itu menyediakan kapasitas itu berdasarkan aktivitas jangka panjang. Nah, selanjutnya yang kedua adalah biaya tetap diskresi atau disebut juga discretionary fixed cost. Nah, ini nih gambarannya ini seperti misalnya di mana perusahaan tersebut tetap mempertahankan jumlah karyawan di dalam suatu perusahaan itu meskipun terdapat penurunan aktivitas, penurunan kuantitas aktivitas yang digunakan sementara waktu. Nah, akibatnya pembebanan yang berhubungan dengan kategori sumber daya ini tidak bergantung pada kuantitas yang digunakan. Nah, paling tidak itu dalam jangka pendek sumber daya terikat, paling tidak itu dalam jangka pendek. Nah, sumber daya terikat untuk jangka yang lebih pendek ini disebut juga dengan biaya tetap diskresi atau discretion fixed cost, di mana biaya ini merupakan biaya yang terjadi karena pengolahan kapasitas aktivitas jangka pendek.
Yang ketiga itu adalah perilaku biaya bertahap atau step cost. Perilaku biaya bertahap ini atau step cost ini menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentan keluaran tertentu dan pada titik tertentu, di mana pada titik tertentu tersebut akan naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentan keluaran yang sama. Contohnya itu ada pada gambar 3,5 yang ada terdapat dalam slide. Nah, dia tuh berbentuk seperti tangga. Nah, contohnya itu misalnya biaya adalah sebesar $100 selama keluaran aktivitas antara hingga 1 unit. Nah, jika keluaran antara 10 sampai 20 unit, maka biaya akan naik menjadi $200 dan demikian seterusnya. Nah, sistem perhitungan biaya berdasarkan fungsi pada umumnya hanya menyediakan informasi tentang biaya sumber daya yang dibeli. Di lain pihak, sistem manajemen berdasarkan aktivitas ini memberikan informasi tentang banyaknya aktivitas yang digunakan dan biaya penggunaannya. Jadi dia memberikan gambaran, manajemen ini memberikan informasi aktivitas yang digunakan ataupun biaya penggunaan yang digunakannya juga. Nah, sebagai contoh misalnya pesanan tersedia. Pesanan tersedia itu dari mana? Pesanan tersedia itu terdapat dari pesanan yang digunakan ditambah dengan pesanan yang tidak digunakan. Contohnya itu seperti misalnya pesanan yang tersedia itu adalah 7.500 pesanan. Nah, 7.500 pesanan tersebut diperoleh dari 6.000 pesanan yang digunakan ditambah 1.500 pesanan yang tidak digunakan. Selanjutnya bagian terakhir, bagian keempat itu adalah implikasi. Implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan sistem pengendalian operasional, di mana dalam sistem implikasi ini mendorong setiap manajer itu untuk memberikan perhatian dalam pengendalian atau penggunaan dan pengeluaran atas sumber daya tersebut. Nah, contohnya misalnya sistem pengendalian operasional yang didesain dengan baik akan memungkinkan para manajer untuk menilai nih perubahan permintaan sumber daya yang akan terjadi akibat apa? Akibat keputusan tentang bauran produk baru misalnya. Nah, model penggunaan sumber daya berdasarkan aktivitas juga memungkinkan para manajer untuk menghitung berapa sih perubahan pasokan dan permintaan sumber daya yang disebabkan oleh apa? Oleh implementasi keputusan untuk membuat atau membeli peralatan atau mungkin menerima atau menolak pesanan khusus dan mempertahankan atau menghilangkan suatu lini produk gitu. Jadi sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf.